Momen Syahadat Pemuda Katolik. Maksi Dwi Riastia. Kira-kira saya pengen nanya dikit gini, Maksi kok akhirnya mau menerima Islam karena Tea atau karena siapa? Atau karena apa? Ya karena mau melanjutkan hubungan sama Tea. Ya, jadi karena itu aja. Karena itu aja. Tapi maksud saya gini, kenapa saya bertanya begitu? Menikah, masuk Islam karena menikah, itu tidak ada yang salah. Ya, tidak salah. Menikah itu baru salah satu cara masuk Islam. Nah, ya. Tapi jangan masuk Islam karena orangnya. Saya sekarang cantik. Nanti 20-30 tahun lagi belum tentu cantik kan. Jangan sampai karena orangnya kita masuk Islam, nanti giliran orangnya sudah berubah, kita meninggalkan Islam. Bukan itu yang kita harapkan. Ya. Yang kita harapkan dengan masuk Islam itu dengan pengetahuan, dengan penerimaan, keyakinan, keikhlasan, kejujuran dan kecintaan. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati ketika kita sudah mengaku sebagai orang beriman. Ya. Jadi kita tetap harus menjalankan supaya apa? Supaya selaras dengan ucapan kita gitu. Kalau kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi kita nggak menjalankan, gitu ya. Nanti belajar Islamnya jangan takut, pelan-pelan aja, step by step. Orang yang baru masuk Islam itu sama seperti orang yang dikasih grace period gitu. Ya tapi jangan lama-lama, bukan setahun 2 tahun, cuman puluhan hari aja. Gitu. Makanya alat-alatnya kita semua sediakan supaya itu bisa dipakai buat belajar. Banyak orang masuk ke Islam udah bertahun-tahun nggak bisa sholat, ada yang begitu. Ya tapi kalau di yayasan kita memang harus membina orang yang masuk Islam sampai dia bisa menjalankan Islamnya secara kafah. Kafah itu artinya secara totalitas. Ya, itu aja pesan saya. Dan ingat tadi pesan saya juga kepada orang tua tunjukin akhlak Islam. Islam itu mengajarkan kita menghormati orang tua. Ya, bahkan di dalam Islam ketika orang tua nyuruh kita jawabnya gitu. Nggak boleh. Cuman bilang aja nggak boleh. Misalnya Maksi beliin sayur misalnya gitu. Mama gitu, nggak boleh. Ya, di Islam tuh begitu. Dan di Islam juga kita diajarkan menghargai ibu atau mama 3 kali kadarnya lebih tinggi daripada menghormati papa. Kenapa? Karena kan ibu yang mengandung kita, ibu yang melahirkan kita, ibu yang membesarkan kita. 3 kali lipat ya kadarnya lebih tinggi daripada papa. Ya papa betul yang cari nafkah. Tapi yang mempertaruhkan nyawa buat ngelahirin kita siapa? Kan mama. Itu di Islam. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak sih. Apa ya? Enggak sih. Kan ini kan baru nih mau menikah nih. Saya kasih tahu dulu nih. Di dalam Islam, suami istri, suami kan bertanggung jawab kepada istri. Bertanggung jawabnya apa? Apakah cuma sandang pangan papan doang? Bukan loh. Bertanggung jawabnya kepada istri ini, tanggung jawabnya apa? Surga nerakanya istri itu di tangan suami. Nah, jadi Islamnya Tea itu tanggung jawabnya ada di suami. Ya. Kan jelas menyediakan sandang, pangan, papan. Sandang apa? Baju ya? Pangan apa? Makanan. Rumah. Pangan papa. Papan kan rumah. Pangan baru makan. Berarti kalau makan sebenarnya yang bertanggung jawab menyediakan makan buat istri itu suami. Yang masak siapa? Suami juga. Yang belanja siapa? Suami juga. Loh iya dong, bertanggung jawab menyediakan pangan. Berarti suami yang belanja, yang masak, yang menyediakan makan buat istri. Tapi jangan sedih dulu, jangan takut dulu. Kalau istri mau belanja, mau masak, mau mencucikan baju suami, itu artinya istri sedang bersedekah kepada suami. Gitu. Konsepnya gitu ya. Jangan dibalik. Oh istri harus yang bertanggung jawab menyediakan makan. Bukan begitu. Tanggung jawabnya tetap di suami. Nah, nanti kompensasinya bagaimana atur sendiri gitu. Ya. Ini penting soalnya banyak orang pasangan suami istri muslim tapi juga nggak tahu gitu. Jadi suami juga ada yang nuntut. Mana kopi gua gitu misalnya, marah-marah, itu nggak boleh. Istri nggak bertanggung jawab tentang menyediakan makan kepada suami. Yang bertanggung jawab kebalik, suami yang menyediakan kepada istri.
Tapi kalau istrinya yang menyediakan, istrinya sedang bersedekah buat suami. Gitu. Ya. Oke? Oke. Ngerti nggak? Oh, langsung ditengok deh. Langsung ditengokin. Oke, cukup? Cukup. Ibu, Tea mungkin ada mau tanya? Oh, enggak sih. Cukup? Kalau umpamanya kan nih kayak Maksi ya Pak. Hmm? Kan dia Maksi itu nama agama sebelumnya. Enggak Itu enggak juga. diganti? Enggak ya? Enggak juga. Sama aja ya? Sama. Oh, saya pikir kan biasanya diganti gitu. Maksudnya diganti namanya. Gini Bu, kalau orang masuk Islam, terus tapi namanya dia tidak mengandung unsur kesirikan, Oh iya. tidak perlu ganti. Kecuali kalau namanya Dajjal gitu, nah itu ganti. Ganti. Ya, atau namanya iblis, nah itu ganti dah. Kan namanya tidak mengandung kesirikan, tidak perlu ganti. Tapi kalau mau tetap ganti pun boleh. Kalau mau ganti secara resmi, secara administrasi negara, nah itu kan urusannya nanti sampai ke Kementerian apa kehakiman ya. Kok? Tapi kalau cuman mau, saya mau dipanggil Yusuf misalnya, boleh aja. Boleh. Kata mama kalau misalnya masuk Islam terus dia apa nih? Ibu pengennya masih ganti nama apa Bu? Enggak Oh, sih. enggak. Cuma nanya, saya nanya Mbak. Iya. Apa nih kata mama kalau dia Berapa saudara masih? Saya berdua. Islam terus Paling besar? nanggung ininya kan Saya paling kecil. Oh paling kecil. Kakaknya apa namanya udah Kamu nikah? harus bawa dia. Udah Udah nikah. Udah tidak tinggal bersama orang tua berarti? Udah enggak. Yang masih sama orang tua berarti masih? Iya. Oke. Bapaknya kerja apa? Bapak udah pensiun sih kebetulan. Oh pensiun. Mama? Di rumah Mama aja? juga udah di rumah juga. Oh, oke. Kayak Tea kan ya. Tea itu kayak orang bawa Meksi ke Islam. Apa? Maksudnya ngajak Meksi ke Islam. Heeh. Itu harus tanggung jawab Tea itu mengajarin dia apa? Kan nggak ada kita yang ngajarin. Enggak, saya kan udah aja. Kamu Gini tuh yang- Bu, biasanya Iya. kalau istri yang ngajarin nggak masuk-masuk Bu biasanya Bu. Oh. Lebih baik yang ngajarin guru pria. Iya kan saya bilang juga kamu juga harus sholat. Jadi kamu liatin Komaksi itu kamu Oh. gitu maksudnya dia kan sholatnya Kasih contoh kasih gitu. contoh Komaksi itu kamu sholat setiap waktu gitu maksudnya kamu harus sholat jadi Meksi itu bisa mengikutin kamu gitu. Kasih Gini contoh Bu, yang benar. kalau sudah nikah, Tea sholat nggak sholat itu yang tanggung jawab dia. Gantu tapi kamu bukan Nah, sholat. jadi ya. kalau sampai Tea nggak sholat, yang dimintain pertanggungjawaban dia Bu nanti Bu. Belajar jadi dua-duanya tapi Tapi kalau kalau diminta sholat nggak mau, dianya nggak mau sholat gimana? harus sholat. Wah itu bahaya itu harus diperingatin dulu. Nanti boleh didiemin. Kan aku nanya dulu. Iya benar-benar pertanyaan Misalkan kita penting. udah Pertanyaan usaha, tapi ternyata orang yang dibilangin benar. ngeyel gitu. Ini Itu penting. tetap salah si suami apa enggak? Enggak gini, penting nih gini ya. Kalau istri nggak mau sholat, itu kan tanggung jawab suami. Suami wajib menegur dong, Ya. wajib menasihati dong. Nah, Kalau sudah dinasihati, ditegur tetap nggak mau sholat, bisa ranjang. oh langsung gitu. Sebelum bisa ranjang bisa didiemin dulu nih, Nah, bisa didiemin dulu, ya. Setelah didiemin, baru boleh bisa ranjang. Nanti boleh cari pihak ketiga. Pihak tiga tuh maksudnya Pihak ketiga tuh maksudnya mungkin orang tua, mungkin ustadz gitu. takut dia. Misalnya cari ustadz untuk menasihati, itu sampai jadi nggak langsung gimana. Kalau ini semua sudah dilakukan, ya, baru boleh menceraikan. Jadi ada upaya-upayanya dulu gitu loh. step by step. Ya daripada kamu nanti dimintain pertanggungjawaban, Iya. nah gitu maksudnya. Mendingan kamu ceraikan gitu. Kalau dia nggak mau diajak ke sorga gitu. Daripada dia nggak mau diajak ke sorga, malah kamu yang terseret ke neraka, nah siapa yang rugi gitu. Berarti makan B2 udah nggak boleh. Makan apa? B2. Oh B2. Nggak masalah. Deh, mau masalah katanya. Nanti biasanya gini. Dulu waktu saya baru masuk Islam, langsung hilang keinginan makan babinya. Saya. Ini kasus saya. Sebagai orang yang baru belajar Islam, apalagi kalau ada di lingkungan yang mungkin kalau dia nggak makan itu malah berbahaya, makan aja. Kalau berbahaya loh ya. Tapi kalau tidak berbahaya, bisa dihindari, bisa alasan segala macam, jangan makan. Oh iya. Tapi kalau sampai nggak makan berbahaya buat orang yang masuk Islam, makan, nggak apa-apa. Berbahaya itu maksudnya gimana? Contoh dipersekusi misalnya. Oh, Contoh, misalnya ini sekarang lagi
lagi dalam taraf, saya harus menyembunyikan keislaman saya dulu nih. Oke. Ternyata disediakan babi. Kalau nggak makan, nanti mereka tahu bahwa kamu sudah Islam. Nanti bisa dipersekusi gitu misalnya. Ya, dipersekusi macam-macam. Ada yang sekap, ada yang dipasung. Loh, ada kejadian gitu. Nah, hal-hal seperti itu ya sudah makan aja. Membahayakan diri. Tapi jangan kalau udah makan terus nambah terus gitu, jangan. Oh iya. Hanya untuk menyembunyikan karena beresiko, ya itu jalanin aja. Kalau risikonya nggak sampai di persekusi gimana? Tapi ada Ya risiko. tolak. Tolak. Bilang aja udah kenyang, udah makan di luar dan sebagainya. Gitu kan bisa. Iya. Ya. Saya ada juga anak muda seperti Maksi masuk Islam. Selama 2 tahun dia menyembunyikan Islamnya kepada orang tua. Setiap kali orang tuanya masak babi, dia bilang apa? Udah makan di luar. Nah, atau udah kenyang gitu. Bisa begitu. Pagi-pagi subuh mau sholat nih, dia pakai sepatu kets. Mau mana? Lari pagi gitu. Lah bener lari paginya ke masjid gitu. Iya. Banyak cara. Yang paling tahu kan pasti kan Maksi sendiri. Tapi jangan lama-lama, cari waktu yang tepat, kasih tahu orang tua dengan cara sebaik-baiknya, tunjukin hormat kita pada orang tua yang sebaik-baiknya. Ya. Oke. Kalaupun mereka menolak, marah dan segala macam, itu pasti temporary doang. Apalagi kalau Maksi bisa menunjukkan akhlak yang baik, insya Allah mereka juga pasti akan menerima. Gitu ya. Saya juga begitu. Saya sebagai calon menantu harus menunjukkan akhlak Islam yang baik. Betul. Pakai kerudung misalnya. Kena deh gua. Kalau tadi kan dibilang kalau di akhlak Islam kan apa? Kita harus hormat sama orang tua gitu kan. Kalau orang tua misalkan marah terus nyuruh apa? Balik kamu. Balik. Gitu Nah, kan? itu kita boleh menolak. Oh, boleh. Nah, boleh menolak tapi harus dengan cara yang baik. Kan tadi saya bilang, kita hanya boleh menolak perintah orang tua kalau perintah orang tua itu untuk bermaksiat. Bermaksiat itu artinya, bermaksiat itu bisa juga berbuat syirik atau menjadi musyrik. Itu sama juga dengan perbuatan maksiat. Berbuat syirik itu apa ya? Buat Islam, Kristen itu perbuatannya syirik, orangnya musyrik. Kenapa? Karena menyembah Tuhan selain pencipta, selain Allah. Oke. Ya, syirik itu artinya menyekutukan Allah. Orangnya namanya musyrik. Oh, oke. Jadi kalau orang tua marah, kamu harus balik gitu. Kita boleh menolak, tapi harus dengan cara yang paling baik. Ya. Tapi kalau bilangnya, Maksi tolong beliin sayur di sono. Bilang aja nggak boleh. Apa begitu? Oke. Ya. Bu, Ibu, saya pernah nggak gitu? Pernah nggak, Bu? Enggak. Oh enggak, alhamdulillah. Nggak salah lagi. Cukup, Ibu, Maksi? Cukup. Ya, mudah-mudahan nanti rencana pernikahannya dimudahkan. Ya, lancar ya, Bu ya. Mudah-mudahan juga nanti bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, amin ya rabbal alamin. Muslim itu apa? Muslim adalah orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Itu artinya Muslim. Ya, anak itu kan lahir nggak bisa apa-apa. Dia kan besar karena dititipkan kepada orang tuanya. Kan? Anak itu nanti bisa jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani, bisa jadi Majusi karena orang tuanya. Betul kan? Betul. Umur berapa sadar udah Kristen atau Katolik? Ya paling umur 5-6 tahun kan ya. 6 tahun Nah, kali ya. tahu-tahu udah jadi Katolik kan? Iya. Karena siapa? Karena orang tuanya. Tetapi ketika nanti anak itu besar, dia mendengar tentang Islam, dia menerima tentang Islam, dan dia menerima Islam dan memeluk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama. Ya, tetapi orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya sebagai Muslim. Ikuti kata-kata yang akan saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu Ashadu an la ilaha an la ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi
tiada sesembahan tiada sesembahan yang hak yang hak selain Allah, selain Allah, selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, kamu sudah sah menjadi muslim. Oh ya, oke. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya peluk dulu ya, Bu ya. Boleh ya, Bu ya? Ibu nggak boleh. Saya aja peluk ya, Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan masih istiqomah ya.